Kesempatan pagi hari ini saya kembali hadir di tengah-tengah saudara. Dan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara semua. Saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan judul bahwa Tuhan itu adalah seorang yang ahli dekorasi. Kayaknya langsung kita baca saja dulu ayatnya ya. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28 saudara ya. Masing-masing kita akan baca satu ayat. Saya akan membaca ayat 26. Lalu Anda di rumah lanjutkan ayat 27, nanti 28-nya sama-sama kita membaca. Saya baca ya. Roma pasal 8 di ayat yang ke-26 begini kata firman Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27 Anda teruskan baca. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, mari bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi tema firman Allah, kita akan fokus, kita belajar satu tema yang saya sebut dengan tema Tuhan itu seorang ahli dekorasi. Kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia atau Anda buka dalam kamus bahasa Indonesia yang namanya ahli dekorasi, seorang yang ahli dekorasi berarti orang itu adalah seorang yang ahli menghiasi, ahli mendandani, ahli memperindah satu tempat, ahli menghiasi, memperindah satu benda atau satu objek, sehingga benda itu, objek itu, tempat itu menjadi seperti yang dia harapkan, menjadi seperti yang dia inginkan, diperindah, dipercantik, semakin dihiasi. Jadi saya ulang, ketika kita bicara tentang seorang ahli dekorasi, berarti orang itu ahli menghias, ahli memperindah satu benda, satu tempat, satu objek, dijadikan seperti yang dia mau, menjadi seperti yang dia harapkan. Sehingga tempat itu, benda itu, objek itu jadi lebih indah dengan dia dekor, disetting sedemikian rupa. Dan pagi ini saya ingin coba memperkenalkan kepada saudara bahwa ternyata Allah kita, Tuhan kita itu ternyata seorang pribadi yang ahli mendekorasi. Contoh yang paling mudah, alam semesta, langit dan bumi di mana kita ada, di mana kita berada dan tinggal. Allah setting alam semesta langit dengan begitu luar biasa. Pada waktu malam Tuhan taruh di atas sana di langit yang namanya bulan menerangi pada waktu malam. Bahkan Tuhan gantung di atas langit sana bermiliar-miliar bintang yang berkerlap-kerlip begitu indah. Tuhan setting langit didekor dengan begitu indah. Sampai hari ini dari mulai alam diciptakan Tuhan gantung itu bintang sampai hari ini ada. Betapa dahsyatnya, tidak ada yang bisa menyamai ahli dekorasi seperti Tuhan. Tidak ada bandingnya, Tuhan ahli dekorasi. Bahkan pada waktu siang sebagai benda penerang, di langit sana Tuhan taruh yang namanya matahari. Bahkan bumi, dunia di mana kita hidup Tuhan hiasi, Tuhan setting ya dengan berbagai macam jutaan atau mungkin miliaran kali ya, macamnya tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan segala macam. Bahkan Tuhan setting dunia ini dengan berbagai macam jutaan jenis, bahkan mungkin miliaran juga jangan-jangan. Macam-macam jenis binatang-binatang yang ada. Diperindah, dihiasi dunia di mana kita hidup, langit di mana kita juga tinggal, langit dan bumi kan.
Itu disetting Tuhan, didekorasi Tuhan dengan begitu luar biasa. Tidak ada bandingnya Tuhan sebagai ahli dekorasi. Kalau saudara pernah nonton di televisi, pernah melihat di televisi Animal Planet, semacam televisi yang menyiarkan tentang dunia binatang. Mungkin Anda pernah lihat seperti apa yang saya pernah lihat. Ada seekor binatang laut di dalam kedalaman laut. Itu kalau kulitnya dipotong keras gitu, itu dibilang tidak apa-apa, dibilang tidak merusak. Kenapa? Sebab binatang yang hidup di kedalaman laut itu dia bisa menyembuhkan luka sayatan sendiri. Ketika ahli di Animal Planet itu ditunjukkan televisi meriset potongan kulit yang dipotong sama pisau atau gunting itu, dilihat di mikroskop, saudara ya, diperjelas di mikroskop, ternyata diketemukan di kulitnya, di dagingnya sejenis ikan binatang ini itu memiliki partikel-partikel yang saling nempel. Dari partikel yang jumlahnya ratusan begitu banyak saling nempel, lama-lama partikel itu menjadi puluhan saling nempel. Dari puluhan partikel yang saling saling menempel, lama-lama jadi satuan yang besar nempel. Lalu dia bisa menyembuhkan yang tubuhnya yang terluka sendiri. Coba, ini cuman satu contoh binatang di kedalaman laut. Tuhan bisa setting, Tuhan bisa dekor begitu indah, begitu ajaib. Makanya saya katakan dari awal bahwa tidak ada yang seperti Tuhan dalam ahli dekorasi. Dia luar biasa. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara lewat ayat-ayat yang barusan kita baca. Bahwa ujungnya kita ketemukan gini, benar kita bangga membesarkan iman hati kita. Tuhan itu ahli setting. Tuhan itu ahli mengatur, taruh sini taruh sana menjadi indah. Hidup kita yang berantakan sekalipun, yang campur baur, tangan Tuhan, kuasa Tuhan, dia ahlinya mengatur. Dia ahlinya menyeting, dia ahlinya mendekor. Yang tidak indah hidupnya jadi indah. Yang tidak beraturan, yang jelek, yang tidak baik, dia bisa dekor jadi indah, jadi manis, jadi baik. Sebab Tuhan ahlinya dekorasi. Dia spesialisasinya mengatur yang buruk jadi baik. Makanya gak usah khawatir. Pagi ini saya tidak tahu Anda mendengar doa pagi lewat firman Allah ini. Mungkin situasi hidup saudara gak baik. Saya barusan di PHK pendeta. Hari-hari ini bahkan sepanjang bulan Januari ini dagangan saya agak sepi. Omsetnya turun Pak Pendeta. Atau Anda berkata anak-anak saya punya masalah Pak. Atau tubuh saya sakit Pak. Aduh macam-macam mungkin kesulitan sedang Anda hadapi. Ada banyak pencobaan. Ada banyak penderitaan yang sedang mendera dan menekan hidup saudara. Tidak beraturan Pak. Sulit Pak, dari mana jalan keluarnya. Tetap tidak peduli apapun masalah kita, masalah saudara. Karena bagi saya begini, gak penting buat masalah kita. Yang penting kita ngerti, kita tahu pagi ini bahwa kita punya Tuhan ahli dekorasi. Dia bisa atur yang gak baik jadi baik. Yang tidak beraturan, aduh jungkir balik, tercerai dan segala macam. Dia bisa setting kembali menjadi sesuatu yang indah seperti yang dia mau. Tuhan punya rencana, itu kebaikan buat kita. Makanya percaya gini, tidak penting masalah kita, yang penting kita tahu bahwa Tuhan itu ahli mendekor hidup kita. Mari saya akan mulai dari ayat 26, Roma 8 ayat 26. Saya baca ya. Roma, atau kita sama-sama baca deh Roma 8 ayat 26. 1, 2, dan 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Suratan Roma atau kita menyebutnya kitab Roma. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan buat jemaat yang dia layani di kota Roma. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi tantangan. Paulus katakan begini, demikian juga
dengan roh. Demikian juga roh dikatakan membantu kita, menolong kita. Ingat, tugas Roh Kudus diberikan Bapa tinggal dalam hidup kita. Tugasnya adalah helper, sebagai penolong. Allos parakletos, dia menjadi penolong setiap kita. Makanya kalimat ini dibuka Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian juga roh, itulah Roh Kudus, membantu kita, menolong kita. Seperti istri jadi penolongnya suami, seperti itulah Roh Kudus jadi penolong dalam kehidupan kita. Pertolongannya konkret, pertolongannya itu nyata, kita bisa alami dalam hidup kita. Paulus katakan demikian juga roh membantu kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Saya ingin Anda perhatikan kalimat ini, sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh penolong yang menolong kita? Alkitab katakan sebab kita tidak tahu. Paulus ingin menekankan lewat suratan Roma ini kepada jemaat di Roma, dan pagi ini ditekankan, dilepaskan, diberitakan kepada kita bahwa kita semua itu lemah. Baik saya gembala maupun ada jemaat, baik kita pelayan atau kita semua tanpa kecuali. Ayat ini berkata sebab kita tidak tahu. Paulus ketika mengatakan kalimat sebab kita tidak tahu, Paulus dia jabatannya sudah rasul. Dia sudah dipilih. Dia udah dipanggil, kedudukannya sudah rasulnya Tuhan. Tapi meskipun dia rasul, tidak berubah. Dia berkata begini, sebab kita tidak tahu. Kata kita itu termasuk dirinya sebagai rasul. Rasul Paulus pun mengakui, sebab kita tidak tahu. Dia ingin tunjukkan kita lemah. Kita nggak tahu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Anda pernah nggak ketemu dengan seseorang, ngobrol sama dia, sampai Anda ini bengong, sampai Anda ini heran, kok ada manusia orang kayak gini. Kita baru ngomong A, dia berkata, saya tahu maksudmu. Kita coba ngobrol B, arahnya bicara, kita bawa omongan yang lain. Ternyata dia berkata, saya juga tahu itu. Kayaknya kita ngomong apapun juga, ngomong tentang A, ngomong tentang B, ngomong ini, ngomong itu. Dia berkata begini, saya tahu semua yang kamu ngomong. Jangan-jangan kita belum ngomong, kita belum cerita, belum kata keluar dari mulut kita. Jangan-jangan dia berkata ini, saya juga tahu kamu belum ngomong. Ini kan orang yang aneh, saudara ya. Makanya bikin kita bengong, bikin kita melongo, bikin kita heran. Kok ada manusia orang kayak gini gitu. Belum ngomong kau sudah tahu. Kadang kita menjumpai orang yang merasa tahu, sok tahu. Padahal Alkitab berkata, Paulus berkata, sang rasul berkata, sebab kita tidak tahu. Sejujurnya kita lemah. Kita penuh dengan keterbatasan. 1 jam di depan kita mengalami apa? Kita tidak tahu. Kejadian apa yang kita alami, yang menimpa kita nggak tahu. Apalagi ngomong 1 hari ke depan besok, kita nggak ngerti. Apakah besok kerjaan kita banyak cuan? Apakah pekerjaan kita besok omsetnya besar? Atau jangan-jangan kita nggak ngerti, besok Anda dapat job besar, besok Anda dapat proyek besar, kita nggak tahu. 1 jam di depan kita nggak tahu, 1 hari di depan kita nggak tahu, bulan depan, bahkan bulan 12 Desember 31, semua peristiwa yang kita lewati kita berkata, ada banyak hal kita nggak tahu. Tapi itu kita alami. Paulus ingin katakan pada jemaat di Roma bahwa sebab kita tidak tahu, karena memang kita terbatas. 1 jam, 1 hari di depan kita nggak ngerti. Kalau kita jadi orang yang merasa, oh saya tahu kok, saya ngerti, saya merasa tahu. Apakah kita melebihi ayat firman Allah ini? Apakah kita lebih dari Roma 8:26? Apakah kita melebihi sang Rasul Paulus, seorang Rasul yang luar biasa diurapi, dipakai Tuhan? Apakah kita merasa lebih hebat dari Rasul Paulus? Kita merasa, saya tahu kok, saya ngerti kok, saya sanggup kok. Paulus berkata, sebab kita tidak tahu. Ada banyak hal yang kita nggak tahu. Jadi jangan pernah kita merasa, oh saya tahu, saya ngerti semuanya.
Sudah ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak mengerti. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jangan ada seorang pun di antara kita jalani hidup ini merasa, oh saya tahu semuanya. Kita butuh Tuhan. Makanya karena kita tidak tahu, di kalimat awalnya Bapa atau Yesus itu memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Sebagai apa? Membantu kita. Roh membantu kita. Roh Kudus dalam diri kita menolong kita dalam kelemahan kita. Nih saya baca ulang sekali lagi biar lebih melandas, lebih mantap. Saya baca ya, perhatikan Roma 8:26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Kita lemah dalam kelemahan kita. Tidak ada kita yang kuat, tidak ada kita yang hebat. Lemah dan bukti kelemahan kita sebab kita tidak tahu. Jadi Paulus berkata, dia pun sebagai rasul, saya pun tidak tahu, kita pun tidak tahu. Siapa kita gitu. Makanya saya boleh katakan, apakah kita melebihi ayat ini? Ada satu peribahasa yang berkata begini, kalau kita bertemu dengan seseorang, orang itu tidak tahu dan dia tidak tahu dan bahwa memang dia nggak tahu, orang itu adalah orang yang bodoh. Jangan kita menjadi seperti ini, orang bodoh. Ada orang jenis kedua, kalau kita ketemu dengan orang jenis kedua, dia itu tidak tahu bahwa dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu. Maksudnya ini orang yang sederhana, tapi dia pengen belajar. Dia tidak tahu, tapi ternyata dia tahu bahwa dia itu nggak tahu gitu. Jadi sebetulnya orang ini tuh orangnya sederhana, tapi aku mau belajar. Kalau Anda ketemu sama orang seperti ini, ajari dia, tuntun dia. Karena dia nggak tahu dan dia tahu, memang saya nggak tahu Pak, maafkan. Memang saya nggak ngerti Pak. Loh itu orang sederhana. Dia memang nggak tahu dan dia tahu memang dia nggak tahu. Ajarin dia, mentorin dia sampai dia pinter, sampai dia mendapatkan menimba pengalaman dari saudara. Jangan dibiarin. Kalau Anda bertemu dengan orang jenis kedua, itu bukan kebetulan. Tuntun dia, terutama kalau dia pengen tahu tentang Tuhan, bawa dia. Dalam beberapa minggu ini saya sedang mementor gitu orang supaya percaya kepada Tuhan. Dan itu tugas saya sebagai gembala, ajarin kalau dia rindu. Ada jenis orang ketiga, kita ketemu dengan orang yang tahu gitu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Anda jangan bingung ya, kan sederhana kan peribahasa ini. Kita ketemu dengan orang yang tahu, tapi ternyata dia nggak tahu bahwa dia itu tahu. Orang ini orang apa pendeta? Orang ini orang yang nggak nyadar. Orang ini sedang tertidur, tapi punya potensi. Bangunkan dia, sadarkan dia. Hei, kamu punya potensi loh. Dia tahu kok sebetulnya, tapi dia nggak tahu bahwa dia tahu sebetulnya. Sadarkan, bangunin dia. Kamu itu orang hebat loh. Kamu punya potensi sukses. Kamu ini orang luar biasa. Bangunin, sadarkan dia. Bangkitkan potensinya. Tuntun dia untuk dia boleh mengalami perkara luar biasa. Hari yang luar biasa ada dalam dirinya kok. Cuma dia tertidur nggak nyadar. Kadang-kadang kayak kita begitu kan. Tapi ada yang jenis orang yang keempat. Dia itu tahu dan dia tahu dan bahwa dia itu memang tahu. Orang apa ini? Orang yang tahu semuanya. Orang yang ngerti semuanya. Kalau kita ketemu dengan jenis orang yang keempat ini, dia tahu dan bahwa dia tahu semuanya. Ini orang bijaksana, ini orang berhikmat, ini orang pinter, ini orang luar biasa, ini orang yang top keren. Ketemu sama dia, belajar banyak dari dia. Datang sama dia, cari dia, belajar sama dia. Tapi pertanyaan saya begini, siapa orang yang keempat seperti ini? Tahu semuanya, dia tahu dan dia tahu semuanya. Siapa? Hanya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tahu semuanya. Orang yang pertama itu siapa? Dia tidak tahu dan bahwa memang dia nggak tahu. Bodoh alias geblek. Siapa itu? Kita manusia yang lemah ini. Nggak tahu apa-apa. Kita rapuh. Besok terjadi apa kita nggak ngerti. Makanya Roma 8:26 mengatakan dikasih Roh Kudus membantu kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Kenapa? Sebab
kita tidak tahu. Jadi saya berharap lewat pengajaran firman Allah yang dilepaskan kepada kita dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6 ini membuat kita sadar gitu loh. Membuat kita mengerti bahwa oh ternyata aku lemah. Ternyata aku ini tidak tahu. Jangan merasa kita tahu, hancur kita nanti. Jangan merasa kita hebat. Belajar seperti Paulus. Sebab kita tidak tahu, bisa gak kita datang sama Tuhan seperti pagi ini? Atau tiap-tiap hari, waktu malam, waktu pagi, waktu sore, waktu siang, saat kita menghampiri Tuhan dan kita berkata, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saya harus hidup benar. Tuhan, saya gak tahu bagaimana menyelesaikan pekerjaanku yang rumit ini. Tuhan, aku gak tahu bagaimana caranya supaya keluargaku bisa bahagia, rumah tanggaku pernikahan bisa damai Tuhan. Aku gak tahu Tuhan, ajari Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, aku gak tahu Tuhan bagaimana supaya anakku bisa bertobat kembali sama Tuhan. Aku udah bikin ini, bikin itu gak bisa Tuhan. Aku tidak tahu caranya Tuhan. Jamah anakku Tuhan, tolong anakku Tuhan. Tuhan, aku gak tahu gimana caranya ekonomi bisa bangkit. Aku gak punya kerjaan Tuhan. Aku di PHK Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku gak bisa mengatasi ekonomi keuangan. Atau kalau Anda punya hutang, Anda pun boleh datang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana melunasi hutang-hutangku. Saya saja sebagai gembala, saya melayani Tuhan nanti bulan Maret 2024 ini hampir 24 tahun menggembalakan jemaat. Dan 3 tahun sebelumnya saya udah melayani Tuhan. Full time juga tapi menjadi gembala. 27 tahun saya melayani Tuhan. Saya sadar gini, kadang saya untuk khotbah besok, kadang saya juga belum tahu. Kadang saya baca ayat Alkitab. Anda jangan berpikir bahwa saya mengajar saudara, saya tahu semuanya. Enggak. Kadang saya merasa bodoh baca ayat gak ngerti. Nah sebab itulah datangnya saya gak tahu ini artinya apa Tuhan. Artinya apa Roh Kudus. Makanya saya katakan sama saudara, kita itu lemah. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya pernah ajarkan sama saudara. Roh Kudus itu jadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Coba saya minta tolong multimedia. Saya cuma ingat saja ayat ini. Yohanes 14 ayat 16 ya. Multimedia bisa gak bantu saya ya. Yohanes 14 ayat 16. Kita perhatikan ayat ini, saya bacakan ya. Yesus minta kepada Bapa. Anda masih ingatkan ayat ini saya terangkan sama saudara beberapa minggu yang lalu. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa. Dan ia dikatakan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Allah Parakletos, Roh Kudus penolong yang lain. Supaya dikatakan apa? Ia menyertai kamu. Dikatakan apa? Selama-lamanya. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, dijadikan penolong dalam hidup kita, menyertai kita itu selama-lamanya durasinya, bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Roh Kudus jadi penolong dalam diri kita, ditaruh sama Yesus, menyertai kita, menolong kita, itu selama-lamanya. Artinya apa? Artinya di mata Tuhan kita lemah. Artinya di mata Tuhan, Tuhan tahu kita lemah dan kita butuh pertolongan. Kita ini gak tahu apa-apa. Jangan merasa sok tahu, merasa hebat. Ini penyakit orang Kristen, merasa tahu. Seperti contoh tadi saya kasih contoh, belum ngomong saya tahu. Ngomong A dia tahu, gak ada orang begitu. Hanya Tuhan yang tahu seperti itu. Makanya kita belajar Yohanes 14 ayat 16 ini. Tuhan tahu kok di mata dia kita lemah. Di mata Tuhan kita itu tidak tahu apa-apa, butuh pertolongan. Makanya Roh Kudus menyertai kita, menolong kita. Durasinya setiap hari dan selama-lamanya. Mari kembali kepada Roma 8:26 yang belum selesai saya terangkan ayat ini. Saya baca ulang kembali ayat ini. Lihat ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. Tidak tahu apa? Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bukan hanya gak tahu besok terjadi apa. Ayat ini terangkan. Kita gak tahu apa kata Paulus. Kita gak tahu bagaimana seharusnya sebenarnya harus berdoa.
Anda pasti berkata begini, lah pendeta, kalau kita nggak tahu berdoa, kita nggak tahu menghadap Tuhan, bagaimana? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kalau kita nggak tahu berdoa, bagaimana kita bisa mengenal pribadinya dengan benar secara pribadi, bahkan mengalami kuasanya. Kalau kita nggak tahu berdoa, nggak ngerti berdoa, ini akan membuat kita gagal mengalami kehebatan kuasanya, gagal mengalami mujizatnya, nggak tahu doa kok. Nggak ngerti doa. Alkitab katakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi betapa lemahnya kita ya. Berdasarkan Roma 8:26. Betapa rapuhnya kita, lemahnya kita. Sampai Alkitab katakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya ngerti Anda pasti berpikir mengcounter apa yang saya katakan. Tapi saya bisa berdoa Pak. Saya ngerti kalau kita berdoa apalagi di depan banyak orang. Kalau berdoa di depan ribuan banyak orang seperti ini, kita kan sedang ribuan banyak orang di pagi ini. Kalau kita disuruh berdoa, termasuk saya berdoa, saya atur kata-kata saya supaya tertata baik kata-katanya. Kata-kata yang baik yang dipilih, kata-kata yang indah yang beraturan. Makanya seringkali kita berkata gini, wah si Bapak itu pintar doa ya. Kenapa Anda berkata si Bapak itu pintar doa? Dari kata-katanya indah. Kata-katanya tersusun rapi dan baik rohani kata-katanya. Makanya kita berkata doanya pintar ya dia. Kenapa? Kata-katanya beraturan baik. Bagus kata-katanya, makanya dia pintar doa. Tetapi bukan ini yang dimaksudkan. Alkitab katakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya lanjutkan, tetapi Roh sendiri, Roh Kudus penolong kita berdoa untuk kita, menolong kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita lemah, dikatakan kita nggak tahu bagaimana cara berdoa, tapi Roh penolong membantu kita, menolong kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terjemahan lain pakai kata groaning. Keluhan-keluhan tak terkatakan, groaning. Groaning itu seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Mengeluh, tapi tak terkatakan kan. Ngomong apa kita nggak tahu, tapi mengeluh dia. Keluhan tak terkatakan. Sebab itulah Roh Kudus menolong kita dalam doa kepada Bapa. Alkitab katakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi meskipun kita itu doanya bagus, kata-katanya rohani, beraturan, rapi, tersusun dengan luar biasa. Di mata Tuhan dikatakan kamu gak bisa berdoa. Kamu tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi ada satu Roh Kudus, ini kombinasi doa yang paling dahsyat. Roh kita manusia berdoa dengan Roh Kudus, kombinasi doa. Ada doa pagi, ada doa puasa, ada doa malam, ada doa disertai puasa, ada doa rantai. Tapi ayat ini ada doa bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa. Dan saya percaya Roh Kudus ketika berdoa kepada Bapa untuk kepentingan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, tak terkatakan, doanya pasti berisi kebaikan. Tidak doa yang berisi negatif. Pasti doanya kebaikan. Bapa, tolong si Yohanes itu, dia dalam masalah. Bapak tolong si Bapak Rio itu, dia sedang dalam kesulitan, dia sakit misalnya. Pasti Roh Kudus doanya yang positif, kebaikan untuk kepentingan kita. Dengan keluhan yang tak terkatakan, tak terucapkan. Ini kombinasi doa yang paling mutakhir, paling hebat, paling top, paling luar biasa. Roh Kudus berdoa bersama dengan roh kita untuk kepentingan kita. Dan Bapa mengerti bahasa Roh Kudus itu. Ini doa yang luar biasa. Makanya ini bukan doa yang kata-kata beraturan. Tidak jaminan kata-kata beraturan doa kita dijawab. Tapi kalau Roh Kudus berdoa untuk kita, saya percaya doanya ini pasti manjur. Doanya pasti mendatangkan terobosan. Kadang kita itu tidak tahu. Makanya kalimatnya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Berdoa yang bagaimana yang kita nggak tahu. Berdoa yang bisa senangkan hati Tuhan. Berdoa yang bisa berkenan kepada Tuhan. Kita itu nggak tahu.
Berdoa yang mendatangkan jawaban, kita itu tidak tahu. Doa yang mendatangkan kesembuhan, kita itu nggak tahu. Doa yang mendatangkan terobosan masa depan, kita nggak tahu. Roh Kudus bantu kita. Jadi hari ini saya ingin menyadarkan saudara, kita nggak sendiri. Dalam diri kita itu ada penolong. Ada yang membantu kita, menolong kita. Namanya Roh Kudus. Dia suka berdoa untuk kepentingan kita kepada Bapa. Makanya saudara berkomunikasilah dengan Roh Kudus penolong dalam diri kita. Bergaul akrab. Jangan hanya pada waktu Pentakosta doa 10 hari. Anda dekat-dekat, Anda akrab dengan Roh Kudus setiap hari. Bergaulah, berkomunikasilah akrab dengan Roh Kudus. Sedikit-sedikit bicara dengan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus, aku mau kerja hari ini. Aku mau sekolah. Aku mau nganter anakku sekolah. Aku mau pelayanan Roh Kudus. Singkapkan firman-Mu. Aku mau memimpin pujian Roh Kudus. Berkomunikasilah. Sebab penolong itu ada dalam diri kita. Saya mungkin dengan cepat. Lihat ayat 27. Dan Allah, Roh Kudus berdoa untuk kita. Dalam groaning, kata-kata yang tak terucapkan. Dan Allah Bapa kita yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu dalam doanya untuk kepentingan kita, yaitu bahwa ia ya sesuai dengan kehendak Allah berdoa Roh Kudus untuk siapa? Untuk orang-orang kudus. Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus. Ini kata kuncinya. Pagi ini kalau 2024 ini Anda ingin gitu ya, Roh Kudus ini selalu berdoa untuk kepentingan kita. Bapak, tolong pekerjaannya si Bapak ini dalam kesulitan. Dia butuh job, dia butuh proyek, dia butuh jalan keluar. Anakmu yang satu ini butuh mujizat. Roh Kudus berdoa. Untuk siapa dia berdoa? Untuk orang-orang kudus. Kata kuncinya, pemicunya, Roh Kudus akan selalu berdoa buat kita ketika kita hidup kita sebagai orang kudus. Hidup kudus, hidup benar, jalani hidup dalam kebenaran, kekudusan. Karena Roh Kudus gak mungkin berdoa untuk kita kalau cara hidup kita cara yang jahat. Di hati kita ada dendam, iri hati, dengki dan segala macam. Saya berulang-ulang ajarkan itu memisahkan kita dari kuasanya Tuhan, dari mujizatnya Tuhan, dari pertolongannya Tuhan. Roh Kudus berdoa buat siapa? Kata kuncinya buat orang-orang kudus. Ada mau Roh Kudus tolong saudara berdoa untuk kepentinganmu. Kita nggak bisa berdoa supaya doa itu berkenan. Supaya doa kita itu doa yang menyenangkan Tuhan. Kita lemah, kita nggak tahu. Roh Kudus yang bantu kita. Doa kita nyenangin hati Tuhan. Doa kita berkenan kepada Tuhan. Dan doa kita dijamin dijawab oleh Tuhan. Mendatangkan terobosan mujizat kuasa yang luar biasa. Roh Kudus yang berdoa buat kita. Ini bukan sekedar doa dengan kata-kata yang indah, yang rapi. Nggak jaminan dijawab. Karena kita lemah. Kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus yang dalam diri kita yang bantu kita. Wah, ini dahsyat. Dan Roh Kudus ternyata berdoa, kata kuncinya. Berdoa untuk orang-orang kudus. Pastikan hidup kita hidup dalam kekudusan. Pelihara kekudusan. Jalani kekudusan. Hidup benar. Tinggalkan dosa. Tinggalkan ketidakjujuran. Kalau Anda ingin pekerjaanmu dibela Roh Kudus, ada berkat. Jobnya datang, berkatnya datang. Karena Roh Allah yang berdoa untuk kita kepada Bapa. Dan Bapa mengerti keluhan-keluhan yang tak terselidiki itu. Menyelidiki hati Tuhan, dia tahu dan dia kabulkan. Doanya doa yang dahsyat. Hidup kekudusan itu bukan sekedar mendatangkan pengurapan yang luar biasa. Itu membuat Roh Kudus menjadi pembela. Pertolongannya terbukti nyata atas kita. Kita dalam pembelaan Roh Kudus. Saya berdoa 2024 yang kita jalani. Ada ngalami pertolongan demi pertolongan. Pembelaan demi pembelaan daripada Roh Kudus. Beberapa ayat lagi saya mau selesaikan. Lihat Roma 8:28 saudara ya. Kalau 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. 26 kita nggak tahu. Tapi 28 kita tahu sekarang.
Siapa yang kasih tahu kita? Roh Kudus yang meyakinkan, memberitahu kita, dia dalam diri kita. 26 kita nggak tahu, tapi 28 kita tahu sekarang. Apa yang harus kita tahu sekarang? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat khusus ayat 28, saya pisahkan ayatnya. Lihat ayat ini saudara ya. Jadi ayat ini katakan, lihat garis merah, kita tahu sekarang kita harus tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya tulis di bawah statementnya begini, Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu, segala macam perkara itu untuk kita. Jangan dibalik, Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk menghadapi sesuatu, terbalik. Selama ini pandangan kita, pikiran kita, Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk kita menghadapi sesuatu. Tapi Alkitab katakan Tuhan mengerjakan segala sesuatu, segala perkara itu diberikannya untuk kita, mendatangkan kebaikan buat kita. Saya kasih contoh singkat karena waktu terbatas, harusnya masih panjang saya terangkan. Tapi saya singkatkan, Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, saya baca ayat 1 saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadi terang, lalu terang jadi, dan seterusnya. Ayat 1, ayat 2 katakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Daratan sama laut campur baur, tohu wabohu, kacau balau, berantakan. Pokoknya tidak beraturan. Itu bentuk langit dan bumi pada awalnya. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang, terang jadi. Matahari ditaruh, bintang ditaruh, bulan ditaruh, tumbuh-tumbuhan. Makanya ada penciptaan hari pertama, hari kedua, 3, 4 sampai ke 5. Semua hari pertama sampai 5 dikatakan semuanya baik. Awalnya gak beraturan, kacau balau. Tuhan ciptakan, didekor, disetting. Hari pertama, hari kedua semuanya baik. Setelah semuanya selesai, hari pertama sampai ke-5, hari ke-6 Allah ciptakan manusia. Setelah semua fasilitas selesai, Tuhan ciptakan manusia. Diberikan segala sesuatu untuk manusia. Yang tidak beraturan itu tadi ya. Tuhan katakan jadilah terang, jadilah tumbuhan, jadilah matahari. Dipisahkan darat sama lautan. Saya cuma bilang yang tidak beraturan, kacau balau, Tuhan bisa atur demikian menjadi baik. Hari pertama baik adanya, kedua sama, kelima baik, yang keenam sungguh amat baik. Dan semua yang baik segala perkara itu diberikan pada manusia. Jadi sebetulnya bagian kita menikmati. Kalau saya mau ngomong ya, supaya tidak panjang ya, Roma 8:28 tadi, itu rahasia kebahagiaan Paulus. Banyak masalah, tapi Paulus salah satu rasul yang sangat sukacita. Kalau saya diperkenankan boleh menilai kehidupan hamba Tuhan yang satu ini namanya Paulus, bukan nilai dengan angka, enggak. Tapi saya menilai begini, ini salah satu rasul yang sangat bersukacita. Kenapa? Dia tahu bahwa rencana Allah turut bekerja. Allah itu aktif bekerja sampai hari ini. Jangan dipikir Tuhan tidur, dia diam. Kesulitan, berantakannya, kacau balau hidup saudara, dia tetap bekerja untuk hidup kita. Dan cara dia bekerja itu diatur, yang tidak beraturan diatur. Yang tadi di sini ditaruh di sini. Jadi sebetulnya segala macam peristiwa, segala perkara yang kita alami, ujungnya Tuhan dekor setting, nanti diberikan ini mendatangkan kebaikan bagi kamu. Hari pertama, hari kelima itu diberikan pada manusia untuk menikmatinya kok. Dikasih taman Eden dan seterusnya. Saya nggak tahu apa masalah saudara pagi ini, situasi yang tidak jelas, kacau balau. Percaya Allah turut bekerja, masih bekerja hari ini dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Serumit apapun hidup saudara, ada tangan Tuhan tidak kelihatan. Dia bisa mendekor saudara, diatur semuanya. Langit bumi dia bisa atur, masalah hidup kita dia nggak bisa atur. Dia ahli dekorasi. Dan semuanya ujungnya mendatangkan masa depan yang penuh kebaikan. Tetap percaya ada Roh Kudus dalam diri kita yang sanggup menolong kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.